النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قلبي صاحبك يوم عاشق والإله يكتب ختما أنشدوا واسمعوا أداء أنشدوا واسمعوا أداء أنشدوا واسمعوا أداء رحمكم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الصلاة حي الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقرونة بتصديقه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan dan sebaik-baiknya ketakwaan dengan cara intisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu menjalankan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Di antara nikmat agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barangkali banyak dari kita yang tidak menyadari wujud nikmat itu, adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik bagi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ibadah yang sangat agung yang menjadikan sumber kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya pun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Salawat Allah Subhanahu wa taala adalah limpahan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat malaikat dan manusia adalah permohonan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masyarakat muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudahlah teramat disayangkan begitu banyak waktu kita telah terbuang sia-sia tanpa beribadah. Lisan yang sedianya dapat kita ajak untuk bersolawat lebih banyak digunakan untuk membicarakan hal-hal yang berdosa. Andai kita mengetahui betapa besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau bersolawat kepada kekasihnya, tentunya kita akan terus berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa bersolawat kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi asyra, yang artinya, siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat baginya 10 kali. Satu salawat Allah Subhanahu wa taala saja bagi hambanya tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan apapun. Terlebih jika Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 salawatnya tersebut kepada hambanya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani ati min Rabbi azza wa jalla faqala man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu bi 'ashran hasanatin wa nahaa anhu 'ashra sayyi'atin wa rafa'ahu 'ashra darajatin wa rada'a anhu misluha. Yang artinya, telah datang kepadaku utusan dari Tuhanku
Ia berkata, siapa di antara umatmu yang bersalawat bagimu 10 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat baginya 10 kebaikan, menghapus 10 keburukan, dan meninggikan baginya 10 derajat, serta membalas 10 kali salawatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahkumullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, min afdali ayyamikum yaumul jumu'ati fi khulqil adam wa fi qulubi wa fi nafkhati wa fi sa'ati fansir alayya min as-salati fi famma salatakum ma'rudatun alayya. Yang artinya, di antara hari-hari terbaik kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu pula beliau diwafatkan, pada hari itu sangkakala dia tiup, dan pada hari itu pula dibangkitkan. Maka berbanyaklah salawat padaku pada hari Jumat, sebab salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Faqala ya Rasulullah, wa kafaturadu alika salatuna wa qad arimta ya'tini wa qad balik. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana salawat kami dapat disampaikan padamu sedangkan jasadmu telah tiada? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla kharama ala al-adi an taqula insanjal anbiya salatu wassalam. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bunyi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Bait Rahim rahimahullah. Ada kisah tentang seorang pemuda yang tiap ayunan langkahnya ia iringi dengan bacaan sholawat. Di balik bacaan sholawat yang selalu ia baca, ada sebuah peristiwa yang dialaminya. Pemuda itu bercerita bahwa ia berangkat haji bersama ayahnya. Di tengah perjalanan ayahnya wafat. Setelah wafat dilihat olehnya bahwa wajah ayahnya berubah menjadi pekat. Di saat proses perawatan jenazah, pemuda itu mengantuk sampai tertidur. Saat tidur, inilah ia bermimpi bertemu seorang yang tampan rupawan. Pakaiannya bersih dan wangi, aromanya harum keluar dari tubuhnya. Sosok ini kemudian mendatangi jenazah ayahnya. Ia buka kain yang menutup wajahnya, kemudian mengusap tangannya ke wajah ayahnya. Seketika wajah ayahnya berubah drastis, wajah yang hitam berubah menjadi yang bersinar terang. Masih dalam mimpinya, pemuda ini bertanya kepadanya, siapakah engkau? Dijawab, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Kepada Al-Quran diturunkan, semasa hidupnya ayahmu sering menyia-nyiakan dirinya, namun ia banyak membaca sholawat kepadaku. Saat detik-detik sakaratul maut, ia meminta tolong kepadaku, dan aku adalah penolong bagi orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadaku. Saat pemuda ini sadar dari mimpinya, ia mendapati wajah ayahnya sama seperti yang terjadi dalam mimpi yang ia alami. Wajah ayahnya telah berubah menjadi putih. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan dari kita mengistiqomahkan sholat Nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Bait Rahim rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah pada siang hari ini, Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inni aksiru salata alika fakama aj'alaka min salati. Faqala ma syi'ta. قال قلت الربع قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فانزدت فهو خير لك قلت عجل لك صلاة كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك دمك. Yang artinya, wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat untukmu. Berapakah yang harus aku jadikan untukmu daripada salawatku dalam doa? Kemudian Rasul menjawab, terserah kamu. Ubay bin Ka'ab berkata, bagaimana kalau saya berempat ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, terserah kamu. Namun jika engkau tambahkan salawat itu, maka itu lebih baik bagimu. Ubay bin Ka'ab berkata lagi, bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, terserah padamu. Namun jika engkau tambahkan salawat itu, maka itu lebih baik bagimu. Ubay bin Ka'ab berkata lagi, bagaimana kalau kedua bertiga ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, terserah padamu. Namun jika engkau tambahkan salawat, maka itu lebih baik bagimu.
Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata lagi, jika demikian aku jadikan semua waktu itu untuk bersalawat kepadamu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Idza tukfa hammu wa yaghfaru laka dzambuk." Jika demikian, semua keinginanmu akan dicukupkan dan dosamu akan diampuni. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum bulan Rabiul Awal ini sebagai awal kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada. Sekaligus yang paling penting adalah kita bisa mengistimewakan, mendawamkan salawat Nabi sampai kita meninggal dunia sebagai bakal kita untuk menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi dan mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Qaulan nasi di yaumil qiyamati ansarum alayhi salat, yang artinya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan jangan sampai masyarul muslimin jamaah-jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini menjadi orang yang paling pelit, paling medit, paling kikir, yaitu inna abuhan nasi min dzikrat indahu qawlun yusallu alaihi. Manusia yang paling pelit adalah yang namaku disebutkan di sisinya namun ia tidak bersalawat bagiku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum wa antum al-mutawwina was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وذروا فواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجماعات والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسمى بملائكته فقال تعالى وليسأل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.